Waalaikumsalam gitu. Itu enak, ulang lagi sholat malamnya, nambah lagi, asal di situ dijawab lagi enak lagi, bangun lagi, bangkit lagi, sholat lagi, terus nggak sadar sampai ribuan rakaat. Kenapa? Saking enaknya dengar jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita juga begitu ya, kalau dijawab sama Rasul ya enak, makin girang. Siapa yang udah begitu, udah pernah dengar jawaban Rasul? Gak apa-apa, ngaku aja. Udah dong. Ada ji Rasul. Jadi jangankan jawab salam Rasul, Rasul manggil aja sholat nyaut gak batal tuh. Dipanggil kita lagi sholat, baik, nah nyaut itu, iya Rasul ada apa gitu, gak batal itu, gak batal, asal Nabi yang manggil gitu. Jadi kita kalau dipanggil sama Nabi lagi sholat nyaut aja, ya nyaut aja kita. Pernah dipanggil? Ya Allah, jauh banget kita model begitu. Tapi ini ada beliau mengatakan, Imam Suhrawardi ketika berkeliling beliau nyari hamba-hamba Allah yang ketika ngelihat kita jadi senang, hati kita jadi gembira, masalah jadi hilang. Ada orang-orang tertentu asal kita duduk di majlisnya ngelihat udah lupa sama dunia, ingatnya apa? Akhirat. Nikmat hidup kita gitu. Ada yang model begitu. Ada juga orang yang kalau kita dilihat ya ampek dah, banyak batu urusannya, ruwet. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya kalimat ini nyambungnya sama yang duluan ya. Nah ini baru lagi nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa ala ummati, atas umatku, yafirruna minal ulama, mereka pergi dari ulama, mereka menjauh dari ulama, mereka musuhin ulama, wal fuqaha, dan juga mereka jauhin orang-orang yang paham sama agama, fuqaha, orang-orang ahli fikih. Fayabtaliyahumullah, maka mereka akan diajab oleh Allah, mereka akan diazab oleh Allah bisalasi baliyatin, dengan 3 macam bala, dengan 3 macam azab. Ini kalau jauh dari ulama. Jadi jangan sampai jauh dari ulama. Kalau enggak, dia Allah bakal azab dengan 3 model azab. Yang pertama ulaha, yang pertamanya yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yarfa'ullahu, Allah angkat al barakata, keberkahan, min kasbihim, dari usaha mereka. Usaha boleh jadi sungsang sumbel, kerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Ada dari kerja, berangkat kerja matahari belum terbit, pulang kerja matahari udah terbenam. Kagak pernah lihat matahari, tapi tetapnya susah juga ya. Mendingan yang tenang-tenang aja, kalau berkah nikmat udah ya, nggak sampai kerja sungsang sumbel tapi menikmati hasilnya. Orang tua dulu ya, orang-orang tua kita dulu nggak sampai kayak begitu. Depan rumah aja ngasuh, paling keluar sebentar, kerja bentar dikit udah balik lagi ya. Rata-rata orang tua kita dulu tuh sebentar udah balik lagi pulang. Yang penting ada ikhtiar doang gitu. Ujung-ujungnya apa? Lah anaknya dikasih rumah, disediain rumah, begitu. Lah kita kerja dari pagi sampai petang, ujung-ujungnya tetap aja yang mengontrak ya. Yang dapat rumah udah dapat rumah. Jadi beda. Bisa jadi itu lantaran keberkahan udah mulai hilang. Dulu kerja sebentar doang udah dapat. Makanya Imam Syafi'i pernah ada yang mengadu kepada beliau, ya Imam, ini gimana? Romana saya kurang mulu itu. Kenapa emang? Ya pokoknya kurang aja dah. Ini kurang, itu kurang. Ya udah, emang gaji berapa? Katakan gajinya 5 juta. Kata Imam Syafi'i, udah minta kurang sama bos ente, jadi 4 juta.
Lah kaget dia, 5 juta aja kurang, mungkin 4 juta. Udah ngomong aja sono minta. Akhirnya datang minta 4 juta. Kalau bosnya setuju banget. Cakep dah kalau minta segitu. Kira minta taikin jadi. Ya nggak taunya minta turunin gaji. Ya udah akhirnya 4 juta. Begitu di gaji 4 juta masih kurang juga. Datang lagi ke Imam Syafi'i bulan berikutnya, masih kurang ya Imam, gimana ini masih kekurangan. Minta aja 3 juta. Waduh, makin turun lagi. Ngadu lagi kepada bosnya, kata bosnya, ya udah dikurangin 3 juta. Masih kurang juga. Datang lagi Imam Syafi'i, kurangin lagi aja, minta 2 juta. Begitu datang ke bos, udah cakep dah kalau begitu 2 juta. Akhirnya 2 juta. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kagak datang lagi tuh orang. Begitu bulan kelima datang lagi ke Imam Syafi'i, kemudian membawa hadiah yang banyak. Ya Imam, saya terima kasih, saya ngikutin saran kau, sekarang alhamdulillah saya berkecukupan. Akhirnya kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Tuh orang penasaran nanya lagi, ya Imam bagaimana ceritanya sih, kok bisa ya saya gaji dari 5 juta kurang, malah justru dikurangin begitu 2 juta jadi cukup. Bagaimana ceritanya? Yang 5 juta ente ada yang kagak berkah. Karena ada keberkahan yang enggak sehingga ente mengalami banyak kekurangan. 2 juta yang ente dapat itu adalah keberkahan sehingga ente cukup apa aja. Nah itu keberkahan. Artinya kok bisa segitu ada yang enggak berkah, kan gaji kita emang kita dapatkan sesuai dengan pekerjaan kita. Tapi kan perjanjiannya ternyata nggak gitu. Kita kerja dari jam 8 sampai jam 4. Enggak, jam 9 udah ngobrol. Jam 10 udah ngobrol. Ya, jam sekian waktunya bel, kerja entar dulu, masih ngerokok dan lain sebagainya. Jadi banyak kerjaan yang harusnya nggak sesuai gajinya dengan kesepakatan. Kenapa? Karena ada kerjaan atau waktu kerja yang kita buang bukan untuk bekerja gitu. Nah ini jauh sama ulama juga Allah akan angkat keberkahan. Makanya kita kalau datang jangan jauh dari ulama, kita dekat sama ulama. Nazrul alim ibadah, mandang orang alim ibadah. Bahkan ada dalam satu riwayat, man nazara ila wajhi alim nazratan fafariha bih. Siapa orang yang memandang ulama, memandang orang alim dengan pandangan yang penuh kegembiraan, khalaqallahu tabaraka wa ta'ala min tilkan nazrah wal farah malakan. Maka Allah jadikan dari setiap pandangannya itu, pandangan yang penuh dengan kegembiraan tersebut, Allah jadikan satu malaikat. Yang malaikat itu yastaghfirullah li sahibihi ila yaumil qiyamah, yang mintain ampun buat dia sampai hari kiamat. Itu gara-gara mandang penuh dengan kegembiraan. Mandang doang, belum ngamplopin tuh. Ya, baru mandang doang. Bagaimana kalau ngamplopin, bikin girang lagi, itu luar biasa gitu. Nah jadi datang kepada ulama. Kalau jauh Allah angkat keberkahan. Kemudian wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Yang kedua, yusallitullah, Allah akan utus, yusallitullahu ta'ala, Allah ta'ala akan mengutus alaihim, atas mereka, sultanan zalimah, pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, jangan nyalain pemimpinnya doang, kitanya juga mikir, jangan-jangan kita jauh dari ulama, makanya Allah kirim pemimpin yang zalim. Itu ya, jadi sultanan zalimah. Ada pemimpin yang zalim, bisa jadi lantaran kita jauh dari ulama, kita pergi dari ulama. Makanya jangan jauh dari ulama. Jauh dari ulama begitu ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujungnya dipimpin sama pemimpin yang zalim. Nggak ngapa-ngapa gara-gara masuk gorong-gorong jadi pemimpin. Mestinya begitu masuk gorong-gorong pampet udah. Tor. Aduh, aman udah. Ente sih. Ya jadi jauh dari ulama menyebabkan adanya pemimpin yang zalim. Makanya kita deketin ulama, jangan benci sama ulama. Kun aliman,
au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlah. Kun aliman, jadi kalian orang yang alim. Kalau nggak mampu muta'alliman, yang belajar. Kalau nggak mampu jadi musta'in, orang yang dengerin dah. Mustami'an, orang yang dengerin. Ngaji, kitab kagak bawa, dengerin aja udah, dengerin. Asal dorong aja dengerin. Au muhibban, dengerin kagak sempet, ngaji kagak sempet. Muhibban, cinta ada cinta. Demen sama ulama, demen sama orang yang ngaji. Saya kagak bisa ngaji nih, tapi dia pada ngaji. Allah, gue demen banget, gue beliin, bikinin pisang goreng, bikinin bawain air atau lain sebagainya, tanda cintanya. Ya pokoknya demen sama yang model gitu, demen sama ulama, demen sama orang yang ngaji. Fala takunil khamis fatahlah, jangan jadi yang kelima, maka hancur hidupmu. Apa yang kelima? Udahnya kagak ngaji, nggak alim kagak, ngaji kagak, dengerin kagak, cinta kagak, gedeg doang, gedeg. Fatahlah, maka hancur tuh orang. Ya, banyak yang begitu sekarang. Banyak. Ntar juga matinya suul khotimah. Kalau dia nggak sempet tobat, matinya suul khotimah. Jadi makanya kita jangan sampai benci sama ulama, jangan sampai benci sama yang ngaji. Biarin orang ngaji kemana kek, yang penting ngajinya bener. Ya jangan ngaji yang kagak benar, sebab ada juga sekarang yang ngajinya kagak benar. Bukan yang ngaji dia ya model-model dah. Jadi itu azab yang kedua, Allah utus pemimpin yang zalim kalau mereka jauh daripada ulama. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat yang ada di dalamnya, illa zikrullah wa mawalah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang taat sama Allah, au aliman wa muta'alliman, atau orang alim dan orang yang belajar, itu yang gak dilaknat gitu. Itu dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi. Kemudian yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Yang ketiga, Allah azab mereka, orang-orang yang jauh dari ulama, yang benci sama ulama, yang gedeg sama ulama, yakhrujuna minad dunya, keluar dari dunia atau mati, meninggal dunia, bighairi iman, dengan tanpa iman, naudzubillah. Dia mati tanpa membawa iman, naudzubillah min dzalik. Kata Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih luhur daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas. Raja itu hakim buat rakyatnya. Wal ulama hukamun 'alal muluk. Ulama itu menjadi hakim buat raja. Jadi raja tunduk sama ulama, pemimpin tunduk sama ulama, gitu. Nah, tadi saya katakan yang Ibnu Asakir itu lebih lengkapnya, wa'lam ya akhi anna luhumal ulama masmumatun. Kata beliau Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir, kalau kita lihat kadang hadis riwayat Ibnu Asakir, itu beliau Imam Ibnu Asakir, beliau mengatakan, wa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna luhumal ulama'i masmumatun, bahwa dagingnya ulama adalah racun, beracun. Wa'adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumah, dan sudah maklum kalau Allah bakal bukain orang-orang yang gedeg sama ulama, orang-orang yang fitnah ulama, dia bakal dibukain aibnya dengan caranya Allah. Dan itu udah maklum, pasti dah, pasti modelnya begitu. Ada yang ketahuan, yang ujung-ujungnya bilang Imam Suci Khomeini, lah itu kalimat-kalimatnya orang-orang Syiah. Oh, kebaca, oh kayaknya model-model Syiah ini orang, dan lain sebagainya. Oh banyak dah bukaan-bukaan ya tentang orang-orang yang membenci para ulama. Ada juga ulama-ulama yang sok wali, ya enggak, sok wali, akhirnya kita diajak hal-hal yang justru di luar koridor Islam. Dan kan sekarang model-model orang
ya macam-macam. Maka ya, beliau menjelaskan tuh bahwa daging ulama beracun. Jangan kita jangan kita berkata kasar, ya, ngomong sembarangan, ngatain ulama. Naudzubillah. Kalau punya ada ulama yang salah, diem aja. Kita apalagi habaib turunan Rasulullah SAW. Begini aja nih gambarannya, gampangnya. Kita main gundu orang kita ambil. Waktu masih bocah, gundu orang kita ambil, ditabuk sama tuh orang. Emang yang salah ya kita, orang kita yang ngambil gundu orang. Bener gak? Kita digampar sama tuh orang, kita dipukul. Sama kawan kita juga, bocah juga, kita dipukul. Nangis kita, ngadu, engkong kita tahu. Kira-kira digampar balik gak tuh orang? Lebih bisa digampar balik. Lah cucuku lu apain? Begitu gak? Enggak begitu gak ini? Ini benar ini. Digampar lagi gak sama engkongnya? Gampar bye-bye lu, digampar sama engkongnya mampus. Paham gak nih maksudnya? Enggak, jangan mikir dia mau salah mau benar. Kalau lempengannya Ahlul Bait, jangan mikir dia salah dia benar. Dan ukurannya engkong mah kagak ngeliat itu. Lah cucu gue lu apain? Begitu dulu. Paham ya? Paham ini? Nah gitu, artinya kalau umpamanya ada Ahlul Bait, ada habaib salah, kita nggak nyanggup negor langsung. Kita bilangin ke yang tua-tua, Bib, Afan Bib, si fulan begini Bib, begini. Ana nggak bisa, ana takut salah ini begini, gimana Bib? Nah ntar biarin Habib yang turun tangan, serahin. Makanya kata dulu seorang kiai, idza al-habib zahabal jawi. Kalau udah ada habib kalah yang lain dah. Ukurannya orang-orang kita, kiai-kiai kita juga udah. Jadi kiai sama habaib sebenarnya ajarannya sama. Cuma ini orang-orang yang bahasanya yang bahasa ya gampangnya liberal lah. Orang-orang liberal itu cenderung membenturkan. Kayaknya habaib sama kiai lain. Padahal habaib sama kiai ajarannya sama. Orang kiainya aja ngambil sanad keilmuan dari para habaib. Benar gak? Ya, ulama-ulama kita gitu, pendiri NU yang ngajar siapa? Kan terus kalau ditelusuri beliau belajar ke ini, ujung-ujungnya nyambung kepada para habaib gitu. Jadi ajarannya sama. Maka nggak bisa. Nah, ulama ya ada dari kalangan habaib, ada yang bukan gitu. Oleh karenanya kita hati-hati. Boleh kita benci sama orang yang membenci Rasulullah SAW. Bahkan bisa jadi wajib. Jangan kita ada orang benci sama Nabi kita temenin. Udah tahu nih gedeng sama Nabi. Sayyidina Umar ketika Ubay bin Salul meninggal. Nah itu kan gembongnya munafik. Itu Rasul mau nyolatin, dialang-alangin sama Sayyidina Umar. Ya Nabi jangan, ya Rasul jangan dah, dia kan gembongan munafik, jangan. Tapi Nabi tetap jalan, Nabi tetap nyolatin. Turun ayat bahwa melarang untuk mensolatkan orang yang munafik. Itu cuma Sayyidina Umar pakai adab. Kalau ukuran kita tuh apa gua kata? Kan gua kata jangan. Ya. Tapi kalau ini Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar pakai adab. Artinya Sayyidina Umar melarang. Sebab Sayyidina Umar melarang, Rasul tetap sholat, ternyata turun ayat yang melarang ya sholat tersebut. Oleh karenanya jadi ada ketegasan kita. Kalau buat diri kita boleh kita sabar, dan kudunya kita sabar. Kita dicaci, kita dimaki, sabar. Itu ukurannya diri kita yang dicaci. Tapi buat orang yang kita cintain, nggak bisa kita sabar. Artinya buat Rasulullah SAW nggak bisa kita sabar. Sabar aja udah, biarin dah. Nabi makan bisa, udah Nabi kita dihina kayak apa tetap aja tinggi. Itu ukurannya, ukuran hakikat, biarin. Emang begitu. Tapi ukuran kita yang sebagai umat yang mengaku cinta, unjukin dulu bukti cintanya. Paham gak nih? Iya, jangan ngomong begitu, buktiin dulu.
bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW gitu. Nah, jadi ini hadis ini sangat sangat jelas ya, menegaskan bahwa ketika nanti ada satu zaman, entah zamannya udah sekarang atau nanti, masih nanti atau sekarang ya, ketika menjauh dari para ulama dan fuqaha, Allah akan azab dengan 3 model azab. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari usaha. Ini udah kelihatan banget dah, udah kelihatan nih ya, banyak orang kekurangan padahal dia dalam usaha yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Allah utus pemimpin yang zalim ya, giliran anaknya ngumpul rame-rame orang opo-opo, giliran Habib ngumpul rame, tangkap fokusnya sama Habib doang ya, sama anaknya mah kagak, nggak dipikirin. Sultan mah bebas ya, sultan ya. Jadi ini yang model begini udah jelas dah. Kalau ente punya akal sehat, nggak perlu ente pakai dalil. Ente punya akal sehat, lihat aja udah jelas, sudah kezaliman yang nyata gitu. Ente nggak mampu berjuang, diam, skut, diam, selesai. Nggak usah ente mengata. Ente kuat berjuang, ikut bareng-bareng berjuang dengan orang-orang yang berjuang. Ente nggak kuat, ente skut aja, ente diam, ente doa aja, udah selesai. Itu doang. Makanya ketika itu pernah ada Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak berkirim salam kepada Imam Fudail bin Iyad. Ketika itu kirim, nih bahasa gampangnya, udah dah lu diam-diam, gua yang berjuang. Lu mata lu basah dengan air mata dengan sebab engkau tahajud, tapi aku leherku basah dengan sebab darah lantaran berjuang di jalan Allah. Kuda perang ente diam, tenang, ente ajak bertasbih, tapi kuda perang ana terus kena debu, kena angin, dan harus capek-capek untuk mengejar musuh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dan masing-masing lu diam. Lu tukang tahajud, gue yang berjuang, gue jalan. Lu doain gue aja, selesai udah. Itu dulu udah dicontohin sama Abdullah ibn Mubarak. Ya, itu udah nyontohin nih. Udah lu diam-diam aja. Gue yang berjuang, lu tenang aja. Nggak usah pakai ngata, wah ini mau ngancurin negara, mau merusak negara. Udah diam aja lu, doain. Kalau lu nggak mau doain, diam aja, selesai. Nggak usah bikin fitnah-fitnah baru, begitu. Itu emang yang diajarin begitu. Jadi selesai udah. Jadi jangan terlalu percaya dengan orang yang bertutur kata halus, karena belum tentu yang bertutur kata halus itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, paham nggak nih? Ya, jadi ketika rahmat itu bukan hanya bentuknya lembut, bukan hanya bentuknya keras, tapi ada lembut, ada yang bentuknya keras gitu. Paham ya? Jangan jadi pengecut yang berlindung dari kata rahmat. Padahal pengecut, padahal takut, tapi dengan alasan rahmatan lil alamin. Paul ya. Wal maqalatu salisatu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala al-qabr thumma qala wallahu a'lam bis-shawab. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina wa kafi mazid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka fi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alayka fi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.